Ya, sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons wacana Capres-Cawapres pemersatu bangsa yang dilontarkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hasto menyatakan pemersatu bangsa tidak dibawa kepada figur. Bangsa yang diusulkan Surya Paloh ke Jokowi, Anies Ganjar, itu tanggapannya seperti apa? Pemersatu bangsa itu adalah Pancasila. Jangan dipersempit pada urusan figur. Pemersatu bangsa terbukti Pancasila karena Yugoslavia itu terbukti pecah menjadi beberapa negara karena dulu Bung Karno dan Presiden Tito ketika berdialog tentang legasi apa bagi bangsanya masing-masing, Bung Karno mengatakan Pancasila itu adalah pemersatu. Ya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melontarkan wacana duet pemersatu bangsa yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di pemilu presiden mendatang. Menurut elit politik Nasdem Ahmad Ali, Surya Paloh melontarkan idenya ini saat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Persoalannya apakah partai lain mendukung usulan Nasdem ini atau bahkan melakukan langkah pembendungan. Di luar nama Anies dan Ganjar, masih ada nama Prabowo dan Puan yang harus diperhitungkan. Anda bisa turut berpartisipasi memberikan komentar di nomor telepon 021 461 0329. Kami tunggu partisipasi Anda dalam dialog hari ini. Untuk membahas hal ini telah bergabung Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan juga pakar politik Adi Prayitno. Kita ke Bang Willy dulu. Bang, ini kan dua nama ini adalah dua dari nama tiga capres yang diusung dalam Rakernas Nasdem. Tapi kemudian apa yang mendasari Pak Surya Paloh kemudian mengusulkan atau menduetkan nama ini, terutama dalam tagline Capres Pemersatu Bangsa, Bang? Iya, selamat sore pemirsa TV One, selamat sore Bung, selamat sore Mas Adi. Poin utamanya adalah tidak ada orang yang ingin masuk pemilu untuk kemudian terjadi sebuah proses yang terjadinya fragmentasi yang luar biasa. Pemilu hanya sebuah mekanisme yang wajar dalam negara demokrasi yang melakukan koreksi dari masa ke masa di dalam setiap periodenya. Nah, tentu ada realitas objektif yang melatar belakang ini yang harus kita sebagai elit-elit di negara bangsa ini berpikir. Kalaulah kondisi 10 tahun ini, 2 kali pemilu ini melahirkan sebuah proses fragmentasi yang luar biasa. Pemilu sudah selesai, bapernya nggak beres-beres, bahkan di dalam keluarga pun saling tidak bertegur sapa. Yang kedua, Pak Prabowo yang sebagai 2 kali lawan tandingnya Pak Jokowi itu sudah menjadi menteri. Nah, narasi itu tidak dikembangkan dalam konteks rekonsiliasi. Ada yang salah. Nah, jangan kemudian pemilu 2024 ini itu kemudian ini menambah memperuncing proses fragmentasi ini. Identitas itu suatu hal yang niscaya ya. Ada orang Batak, ada Islam, ada ada Nasrani dan lain sebagainya. Itu keniscayaan. Tapi kebencian yang bekerja di tengah-tengah masyarakat dalam kontestasi itu kemudian menjadi energi yang tak terelakkan dalam proses kampanye. Nah, di depan orang bisa bersepakat. Saya sepakat pemersatu bangsa itu adalah Pancasila, tapi kita harus berbicara kontekstual. Apa kontekstualnya? Ruang dialektikanya kita akan menghadapi pemilu. Nah, apa kemudian pekerjaan kita untuk bersama-sama membangun negara bangsa? Siapa figurnya? Ya monggo kita dialogkan. Kenapa? Republik ini ketika menduetkan Soekarno-Hatta itu juga berdialog. Ya. Jadi masalah figuritas kata Pak Surya itu suatu hal yang open choice kita berdialog ya. Tapi paling penting adalah sekali lagi kita harus membangun eksistensi negara bangsa ini untuk kemudian tidak terjebak dalam hal lubang yang sama. Itu problem utamanya. Bang Willy, jadi fix ya ini capres-cawapresnya dari Anies Ganjar ya. Padahal kan ada nama-nama lain juga kemudian yang disuarakan atau juga punya nama yang cukup baik untuk jadi capres-cawapres. Kalau itu kita tanya Adi Prayitno aja lah. Adi Prayitno lebih hebat soal itu. Jadi nanti kita tanya siapa menurut Adi Prayitno yang paling pas, yang kemudian agenda utamanya yang paling penting. Kenapa? Pemilu itu keniscayaan. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menggunakan pemilu sebagai sistem korektif. Nah, siapa kandidatnya? Nasdem ini partai yang terbuka. Yang paling penting adalah niat baik dari seorang Surya Paloh
dan yang lainnya untuk mempropos. Jadi yang harus kita lihat itu adalah ada orang yang berpikiran maju dan memiliki niat baik. Baik, Bang Gili, Itu kita yang paling penting sudah dapat pada poin dasarnya. yang Anda sampaikan. Kita langsung tanyakan tadi pertanyaan Anda ke Mas Adi. Mas Adi tadi, jadi ini sudah tepatkah dan juga mungkinkah kedua figur ini dipasangkan? Kira pada level normatif substantif apa yang disampaikan oleh Bang Willy Surya Paloh gitu ya terkait dengan Capres Pemersatu Bangsa, saya kira keren ya. Karena ini sangat ekstrim polarisasi kita sepanjang Pilpres 2019 sampai sekarang. Tentu ada upaya-upaya yang memang juga ekstrim untuk mengamputasi keliaran yang terkait dengan polarisasi politik identitas yang memang cukup terbukti membelah politik kita ya Mas Imran. Tapi pada level praksis saya kira ini menemukan banyak kesulitan. Pertama harus kita sadari ketika misalnya mengusulkan duet antara Ganjar Pranowo dengan Anies atau Anies dengan Ganjar Pranowo, ini bukan perkara gampang. Belum tentu banyak partai politik yang menyambut ide baik ataupun kepentingan politik elektoral mereka untuk 2024. Apalagi saat ini misalnya Ganjar itu masih kader PDIP yang belum tentu mendapatkan restu dari Megawati yang memang kecenderungannya juga sedang melirik Puan Maharani sebagai kandidat Capres. Artinya apa? Pada level praksis inilah yang saya kira kerumitan-kerumitan tentang Capres Pemersatu Bangsa, kalau dikonklusi menjadi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, belum tentu mendapatkan respon positif dari partai politik yang lain. Yang kedua, dalam beberapa simulasi sebenarnya, simulasi survei, kalau Ganjar Pranowo dan Anies ini disandingkan, ini bukan surplus politik yang didapat. Justru antar basis pemilih ini saling kabur karena nggak ketemu antara minyak dan air. Satu kesatuan politik yang susah untuk dibentuk sebenarnya. Ini yang saya sebut kerumitan yang kedua karena menjadi penting sebenarnya untuk melihat bahwa antara sifat yang normatif dengan pada level praktis. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya sih menurut saya adalah ketika Capres Pemersatu Bangsa ini kan kenapa tidak menyertakan nama Puan ataupun Prabowo Subianto? Karena kita ingat persis salah satu yang kemudian menjadi kandidat Capres yang membuat keterbelahan ini adalah Prabowo Subianto saat itu di 2019. Puan Maharani juga menjadi variabel penting karena saat ini merupakan elit penting di PDIP yang sangat mungkin ya untuk diusung oleh PDIP di Pilpres 2024 Mas Adi, akan datang. Cuman saya bisa memahami ya. Kita tahan sebentar ya. Ada kemudian masyarakat sudah bergabung bersama kita untuk kita dengar juga pendapatnya karena ini juga nanti akan menjadi pilihan masyarakat di 2024. Kita akan bergabung bersama salah satu penelpon. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak saya Samsudin. Oke. Di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Sanana. Oke, Manokwari Utara. Bapak apa kemudian yang mau disampaikan melihat calon presiden nanti di 2024, Pak? Ya, kalau bagi saya, yang calon presidennya Ganjar sama Anies Baswedan. Tapi ke depannya nanti melihat susahnya rakyat. Oke, jadi mendukung duet Ganjar dan Anies, Pak ya? Di mana partai Perindo di mana? Partai Nasdem di mana? Di situ saya mendukungnya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya Mas Adi tadi. Masyarakat dari Manokwari bahkan mendukung duet dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Anda melihatnya bagaimana? Ini ada suara dari masyarakat yang meskipun Anda bilang basis pendukungnya juga agak sedikit berbeda, tapi ternyata ada dukungan juga dari masyarakat. Ya, ini yang saya sebut sebagai kerumitan-kerumitan, Mas. Karena belum tentu banyak elit yang mau ya menduetkan antara Anies dan Ganjar. Di level PDIP kan juga belum selesai soal siapa yang akan diusungkan. Andai misalnya Anies dan Ganjar ini diusung oleh Nasdem, dengan catatan Ganjar tidak diusung oleh PDIP, maka Nasdem harus bekerja keras untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Karena dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan Capres dan Cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik yang lain yang menggenapi ambang batas presiden. Jadi Bang Willy dan teman-teman Nasdem memang harus bekerja keras ya untuk mendapatkan partai politik lain untuk menduetkan dua sosok ini.
Tapi yang paling penting sebenarnya soal polarisasi itu ya, ini kan banyak variabel-variabel. Variabel partainya juga kalau kita lihat secara umum sangat potensial juga terbelah. Karena kontestan untuk 2024 nanti adalah mereka yang juga ikut serta melibatkan dirinya terbelah waktu 2019, Mas ya. Gerindra, PDIP gitu ya. Kemudian ada PKS, ada PKB. 4 partai politik yang saya kira memang dalam varian-varian tertentu cukup intensif terlibat dalam bagaimana itu terbelah secara Baik, Mas Adi, tahan dulu komentarnya, kita akan lanjutkan nanti usai jeda dialog kita, usai jeda berikut kami akan kembali dengan pembahasan kami saat lagi.